Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Widya Wasi Margareta, akan membahas mengenai kupas tuntas TKP CPNS. Soal HOTS TKP. Sebelum masuk ke pembahasan kita, jangan lupa subscribe dan komentar ya teman-teman. Soal yang pertama, saya bekerja di kantor yang rata-rata karyawannya datang terlambat ke kantor. A. Saya akan menegur mereka dengan baik-baik dan memberi contoh datang tidak terlambat. B. Keterlambatan merupakan hak masing-masing. C. Keterlambatan memang sudah budaya di lingkungan itu. D. Saya akan melaporkan kepada atasan langsung. E. Saya akan membiarkan kebiasaan mereka terlambat. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah A. Saya akan menegur mereka dengan baik dan memberi contoh datang tidak terlambat. Soal nomor 2, dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya, dan saya merasa A. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B. Perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan atau saya perbuat di dalam kelompok kerja. C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Soal nomor 3, draft laporan yang saya buat ditolak pimpinan karena dianggap kurang visible. A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali. B. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut. C. Menyalahkan orang lain karena tidak ikut membantu saya membuat draft tersebut. D. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. E. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakan. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali. Soal nomor 4, dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat ketika pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal saya ingin menyumbang ide. Hal yang saya lakukan adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan sedang berlangsung hangat, baru kemudian berbicara. B. Menanyakan apakah saya boleh bicara segera. C. Segera bicara, mengemukakan pendapat. D. Menunggu kesempatan bicara. E. Meminta waktu untuk bicara. Jawaban untuk soal nomor 4 adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan sedang berlangsung hangat, baru kemudian bicara.
Soal nomor 5 sudah diketahui secara umum bahwa proses belajar mengajar di perguruan tinggi dan sekolah menengah berbeda. Terhadap perbedaan tersebut, saya akan A. Mengalami kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan ini. B. Membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. C. Dapat mengubah kebiasaan saya selama ini. D. Tidak dapat menyesuaikan diri tanpa bantuan orang lain. E. Mudah menyesuaikan kegiatan dengan situasi baru. Jawaban untuk soal nomor 5 adalah E. Mudah menyesuaikan kegiatan dengan situasi baru. Soal nomor 6, saat akan mengantarkan laporan kepada atasan, saya menyadari laporan tersebut rusak terkena tumpahan minuman. Saya akan A. Panik karena laporan tersebut telah ditunggu. B. Segera mencetak laporan baru. C. Tetap memberikan laporan tersebut dan berpura-pura tidak tahu. D. Tidak jadi memberikan laporan tersebut. E. Meminta maaf dan menjelaskan pada atasan dan meminta waktu untuk menyiapkan laporan baru. Jawaban untuk soal nomor 6 adalah B. Segera mencetak laporan baru. Soal nomor 7, dalam sebuah perlombaan, saya mendapati bahwa lawan-lawan saya A. Mengikuti lomba ala kadarnya, B. Merasa tertantang untuk menguji kemampuan diri, C. Putus asa karena kesempatan saya untuk menang jelas sudah tidak ada, D. Cemas dan tidak semangat mengikuti lomba, E. Biasa saja karena semua bisa terjadi. Jawaban untuk soal nomor 7 adalah B. Merasa tertantang untuk menguji kemampuan diri. Soal nomor 8, saat saya dituduh melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak saya perbuat, diam saja dan membiarkan tuduhan itu berlaku. A. Diam saja dan membiarkan tuduhan itu berlaku. B. Membela diri. C. Menolak tuduhan itu dan meminta penjelasan. D. Menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. E. Marah dan tidak terima. Jawaban untuk soal nomor 8 adalah B. Menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Soal nomor 9, ketika gagal mencapai sesuatu, saya akan A. Mencapai siapa yang turut bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. B. Meminta bantuan kepada orang-orang terdekat. C. Bersedih hati atas kegagalan tersebut. D. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. E. Melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan penyebab kegagalan tersebut. Jawaban untuk soal nomor 9 adalah E. Melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan penyebab kegagalan tersebut. Soal nomor 10, setelah mendapatkan reward sebagai peserta skor tertinggi berupa laptop X dalam kompetisi CPNS online, saya akan
A. Bertanya-tanya, mungkinkah kompetensi berikutnya saya akan mendapatkan reward lagi? B. Saya merasa senang dan berupaya untuk lebih berprestasi lagi agar kompetisi berikutnya mendapatkan reward lagi. C. Merasa tidak percaya bila saya mendapatkan reward tersebut, padahal banyak peserta lebih hebat. D. Puas dengan reward tersebut dan tidak ingin lagi. E. Memberitahukan kepada seluruh dunia atas prestasi yang dicapai. Jawaban untuk soal nomor 10 adalah B. Saya merasa senang dan berupaya untuk lebih berprestasi lagi agar kompetisi berikutnya mendapatkan reward lagi. Soal nomor 11, bagi saya, kegagalan tahun lalu dalam tes CPNS adalah A. Isyarat bahwa saya tidak pantas jadi PNS. B. Membuat saya trauma dan malu. C. Saya upayakan dengan segala cara agar dapat berhasil pada tes berikutnya. D. Justru meningkatkan semangat saya untuk lebih meningkatkan persiapan pada tes berikutnya. E. Saya yakin ada unsur kecurangan dalam tes tersebut. Jawaban untuk soal nomor 11 adalah D. Justru meningkatkan semangat saya untuk lebih meningkatkan persiapan pada tes berikutnya. Soal nomor 12, saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya, A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada teman sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahu anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. E. Diam saja. Jawaban untuk soal nomor 12 adalah D. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Soal nomor 13, setiap hari saya masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai lainnya. Yang saya lakukan setelah tiba adalah A. Masuk ke ruangan dan membaca koran. B. Santai di luar gedung kantor untuk menikmati udara pagi. C. Masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan sejawat. D. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. E. Masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Jawaban untuk soal nomor 13 adalah D. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Soal nomor 14, saya diminta untuk lembur kerja, sedangkan saya sudah berjanji kepada anak saya untuk mengantarkannya ke pesta ulang tahun sahabatnya. Sikap saya, A. Pulang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan. B. Berpura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang. C. Menghubungi anak saya, menjelaskan agar naik taksi saja. D. Bekerja lembur karena yakin anak saya memaklumi. E. Meminta izin pimpinan mengantarkan anak saya, kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Jawaban untuk soal nomor 14 adalah
E. Meminta izin pimpinan mengantarkan anak saya, kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Soal nomor 15, setelah menyelesaikan pekerjaan tertentu saya A. Langsung melakukan aktivitas lain, B. Istirahat sejenak, C. Mengakses situs jejaring sosial semacam Facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan kawan saya, D. Membaca koran, E. Meneliti pekerjaan tersebut, apakah masih ada kekeliruan, lalu melakukan aktivitas lain. Jawaban untuk soal nomor 15 adalah E. Meneliti pekerjaan tersebut, apakah masih ada kekeliruan, lalu melakukan aktivitas lain. Soal nomor 16, hari ini rekan kerja di kantor Anda ayahnya sakit keras dan rekan Anda tak punya biaya untuk membawanya ke rumah sakit. Sikap saya, A. Saya akan menasehatinya untuk lain kali mencari fasilitas Jamkesmas. B. Saya menganjurkannya untuk mengikuti asuransi kesehatan. C. Saya memberinya bantuan semampu saya. D. Saya mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu. E. Saya melaporkan kepada atasan tentang hal ini. Jawaban untuk soal nomor 16 adalah saya mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu. Soal nomor 17, seorang kawan di kantor sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahuinya. Maka saya A. Mengajarinya cukup sekali saja, B. Mengajari dan menyarankannya membaca buku yang dapat membantu peningkatan profesional pekerjaan, C. Mengajari kalau memang saya memiliki waktu yang sangat longgar, D. Memintanya agar belajar sendiri, E. Memintanya dengan tegas agar belajar sendiri, karena itulah inti tanggung jawab. Jawaban untuk soal nomor 17 adalah B. Mengajari dan menyarankannya membaca buku yang dapat membantu peningkatan profesional pekerjaan. Soal nomor 18, ketika saya selalu mendapatkan teguran dari atasan saya karena kinerja saya, maka saya akan A. Menanggapi teguran tersebut dengan kepala dingin, B. Tidak menanggapi teguran tersebut karena saya merasa tidak bermasalah, C. Menanggapi dan mencoba menerima teguran tersebut, D. Menerima dan menanggapi dengan biasa saja, E. Menerima dan mencoba memperbaiki diri. Jawaban untuk soal nomor 18 adalah E. Menerima dan mencoba memperbaiki diri. Soal nomor 19, setelah melaksanakan tugas tertentu yang diberikan atasan, ternyata ada instruksi yang salah dari atasan, sehingga Anda harus mengulangi tugas tersebut. Bagaimana sikap Anda? A. Saya tetap mengulanginya, meskipun sambil sedikit melampiaskan kekesalan kepada atasan. B. Meskipun dia atasan saya menegurnya dengan keras atas kesalahan yang merugikan orang lain tersebut.
C. Saya mengulanginya meskipun dalam hati terasa sangat marah. D. Saya tidak bersedia mengulanginya karena kesalahan bukan dari pihak saya. E. Saya bersedia mengulanginya dan saya juga memintanya untuk lebih berhati-hati dalam memberikan instruksi di kemudian hari. Jawaban untuk soal nomor 19 adalah E. Saya bersedia mengulanginya dan saya juga memintanya untuk lebih berhati-hati dalam memberikan instruksi di kemudian hari. Soal nomor 20, di lingkungan kerja yang baru, A. Saya perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja. B. Saya menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. C. Saya langsung mampu akrab dengan rekan kerja. D. Jika saya membutuhkan bantuan, baru saya akan berkenalan. E. Jika ada yang ingin berkenalan, saya senang sekali. Jawaban untuk soal nomor 20 adalah C. Saya langsung mampu akrab dengan rekan kerja. Oke, buat teman-teman yang tanya mengenai bimbel SKD, teman-teman bisa cek di sini teman-teman. Teman-teman login di https://penjuangpendidik.com teman-teman. Nah, di website ini ada 2 bimbel teman-teman. Yang pertama, bimbel SKD CPNS Maraton teman-teman. Ini harganya dengan 200 ribuan aja, teman-teman dapat fasilitas sebanyak ini teman-teman. Yang pertama, 76 pertemuan Zoom atau YouTube, 23 rekaman pertemuan, 9 tryout SKD lengkap, 12 bulan masa aktif, 24/7 akses Zoom selama rentang pertemuan, grup diskusi Telegram, pretest atau mini tryout setiap hari. Kan banyak kan teman-teman fasilitasnya. Jadi selain dapat rekaman, teman-teman juga bisa melatih evaluasi sih berapa sih skor SKD teman-teman di tryout, dan juga teman-teman bisa nanya nih apabila ada contoh soal yang tidak tahu jawabannya di grup diskusi Telegram. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan pretest atau mini tryout setiap hari teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan evaluasi setiap hari teman-teman di website Pejuang Pendidik. Terus juga dari harga 200 ini teman-teman bisa dapetin promo dengan melakukan kode referral ASN 2023 teman-teman. Jadi teman-teman bakalan dapat diskon dengan melakukan kode referral ini. Kemudian nih teman-teman, untuk bimbel SKD yang kedua, teman-teman bisa dapetin di bimbel SKD CPNS Estafet teman-teman. Nah, ini juga banyak nih teman-teman fasilitasnya, tapi ini lebih terjangkau. Dengan 100 ribuan aja teman-teman udah bisa dapetin fasilitas sebanyak ini teman-teman. Yang pertama, 48 pertemuan Zoom atau YouTube, 23 rekaman pertemuan, 6 tryout SKD, 12 bulan masa aktif, 24/7 akses Zoom selama rentang pertemuan, grup diskusi Telegram, pretest atau mini tryout setiap hari nih teman-teman. Wah, kapan lagi kan nih teman-teman dapat harga 100 ribuan udah dapat fasilitas sebanyak ini, dan juga harganya ini belum termasuk promo nih teman-teman. Jadi dari harga 800 ribu udah dapat promo nih 200 ribu. Terus juga teman-teman nih gunain kode promo ASN 2023, teman-teman bakalan dapat diskon lebih banyak lagi teman-teman. Jadi buruan apa lagi? Kan CPNS beritanya akan segera dibuka. Jadi buat teman-teman persiapkanlah diri dari sekarang teman-teman. Terus buat teman-teman yang nanya, "Kak, belajarnya dari mana, Kak?" Jadi teman-teman bisa nih belajarnya dari modul resmi taktis CPNS 2023 nih teman. Soalnya terkini dan terupdate. Ada TWK, ada TIU, ada TKP teman-teman, sesuai dengan kisi-kisi. Jadi fasilitasnya ini, buku belajar ini didapetin berdasarkan sesuai dengan kisi-kisi teman-teman. Kemudian 1 buku nasional bestseller,
ada tryout online juga, ada grup belajar, free buku UUD 1945. Jadi buat teman-teman yang nanya, Kak, kayak gimana sih cara menghafal buku UUD 1945? Nah, ini teman-teman gak perlu merangkum, teman-teman udah dapetin buku UUD 1945 nih. Terus juga dilengkapi dengan tips dan trik setiap tesnya teman-teman. Jadi buruan, kapan lagi sih dapat buku yang sudah nasional bestseller dengan harga terjangkau, udah dapat free buku UUD pula teman-teman. Jadi Kak, bisanya di mana Kak belinya? Jadi teman-teman bisa klik di website ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bakalan dapat diskon dan juga dapat voucher gratis ongkir teman-teman. Buruan, bisa di check out sekarang juga ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan tentang soal TKP pada pembahasan hari ini. Buat teman-teman yang mau berkunjung di akun TikTok, bisa diklik tips CPNS Video WM. Dan juga teman-teman jangan lupa subscribe dan komentar ya teman-teman. Ini sangat penting teman-teman. Oke, terima kasih.